Wajah-wajah baru gimana? Satu, dua aja bang. Ini sudah semalam. Ini bang. Nah ini jalan sate kamu jalan. Oh si Dapa, ke sana Dapa, di ujung sana dirimu. Berjoin. Nah di ujung hadok ke sini. Join ayo. Nah kita nih kayak ini loh. Kita nih ngumpul-ngumpul. Nah daripada ngumpul-ngumpul yang tidak berarti, lebih baik yang berarti ngumpulnya. Nah kayak ini. Itu yang di belakang tuh kenapa info di belakang tuh baju anu tuh? Oh ini wajah baru, siapa ngarannya nih? Siapa namanya? Namanya Bolang. Siapa? Bolang. Bolang. Nah ini ngarannya si Akis. ini si Akis. Ya. Nah ini si Pahri. Ini si Paji. Aji. Iya mustahil. Nah, yang sana si Dapa, yang sana si Bolang, yang ini si Rahmadani. Nah, mana lagi yang lainnya tuh? Lagi guring kalau lo, atau lagi di rumahnya. Ini aja baru, ini perkenalan. Oh Bolang, punya anu apa Pian? Punya bakat apa Pian nih? Coba menurut Gitaris kayaknya. Memang bisa gitar kayaknya. Boleh coba dulu. Coba dicoba Pang. Coba dulu orang. Walaupun sebentar barang. Siapa tahu ada yang melirik Pian dari Jakarta dari mana sana bagian sutradara kah apa kah? Sesuai potensinya lo. Ayo lang. Lagu andalan. Coba. Lagu andalan lo. Lagu andalan lang. Apa lagu andalannya tuh? Kenapa Pak? Bentar lah. Jadi sebelum Pian memulai, nah kadang-kadang gini yang rasa malu itu kadang membuat kita itu kadang bisa bangkit loh. Karena supan kan. Nah, ini baru dilatih tuh di depan 1, 2, 3 orang, apalagi mau di tengah banyak orang. Misalkan di gedung yang besar mewah. Nah, misal banyak orang tuh bisa kita jantungan, dukdak jantung kita lalu keringat dingin kayak apa? Iya loh. Nah, makanya kadang-kadang kita punya potensi itu justru itu yang memacu kita untuk bersemangat. Iya loh. Ayo, apa lagu judulnya apa Pian yang biasa? Judul lah. Request, coba dong. Hebat ya lah. Yang bisa gitar. Oh lah ada nyanyi. Sambil anunya lah, sambil mengalir japian kita berpander dulu. Nah selain menggitar tuh kan ada juga orang inya bisa punya bakat pantun atau puisi. Nah bolang puisi di sekolah. Iya loh, atau menyanyi. Oh menyanyi itu. Macam-macam loh. Beliau hebatnya. Bakatnya yang sana ngusir setan tuh, orang kerasukan. Si anu Dapa tuh. Nah, karena kita sharing lah tentang bagaimana sih caranya inya tuh bisa nolongi kawannya tuh, menurut kawannya lagi kerasukan tuh. Betakun kita lo inya tuh. Nah ya lo. Oh Ramadhani. Ayo. Si anu tadi lanjut dong. Bolang. Dirimu. Apa lagunya? Lagunya apa? Ini salah dan hobi aja. Karena hobi. Boleh. Dikasih lah. Amun apa? Amun bakat tuh Terpendam. sama tuh bakat juga. Futsal juga. Oh futsal. Olahraga lo. Banyak prestasinya. Atlet renang. Jangan dikubur, jangan disimpan yang itu tuh. Harus ini upgrade aja terus. Ayo dirimu. Biar sebentar barang. Tes dulu. Tahu nggak apa kunci apa ini? Ada nggak yang paham? Ini aja yang paham. Yang paham. Kunci cinta. Tentang apa gitu? Oh iya, yang cinta nih. Kami nurut ke kewara. Saya tak lagi. Ada papainya tuh biar ini fokus ke situ. Sekian dan terima kasih. Paling tidak kan sudah ada dasar tuh sudah luar biasa loh, apalagi kalau ingat paham kunci. Kunci ketiga kunci iya kan. Iya. Sudah ada dasarnya, lama-lama mengalir dengan sendirinya bisa.
Nah, teruskan bakatnya. kalau berpuisi Pang ada ndak di sini? Coba. Emang semalam ada. Oh, yang sama pantun. Semalam pantun lah. Pantun. Kalau ini di sekolah bisa mulai puisi. Yang mana tuh? Madihin, ayo. Oh, Madihin. Madihin tuh kayak orang ngerungut lah. Kalau orang kayak orang Dayak tuh juga ada kerungut gitu nah. Berarti Madihin. Ya, Madihin. Kayak apa tuh coba? Ini pakai gitar kali ya? Assalamualaikum. Beri sambutan. Oh, itu pembukaannya lah. Iya. Oh, terus apa lagi yang lain buat Pian tuh? Yang Pian ngerti tuh? Selain berpuisi. Nah, berarti kita masuk ke sini aja sudah. Si Dapa. Oh, Dapa, dengerin. Kita sharing nih Dapa lah. Karena masing-masing tuh bisa aja ngasih masukan. Menurut cara pikirmu apa, pemahamanmu apa. Kayak itulah si ini apa, Panji. Nah, Dapa. Suatu ketika Dapa ini menolongin temannya di luar sana lah. Saat itu temannya tuh mungkin lagi frustasi kalau lah lagi ada masalah, semisal gitu. Tiba-tiba kayak kerasukan tuh kan. Nah, waktu kerasukan tuh kayak apa respon Pian itu? Ya sesak nafas. Nyari-nyari. Orangnya tante. Belum kira itu cuma bercanda, tapi suaranya tuh beda. Kayak orangnya kan ini latihan kan. Tapi suaranya tuh cewek. Itu akhirnya belum tolongin. Tapi kayak aslinya ulun gin kayak baru pertama kali gitu nah. Kayak apa ya, mau nggak mau, kayak bukan mau nggak mau tapi kayak coba. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa lah. Pian dialeknya kayak Jawa lah, model-modelnya lah Pian nih. Emang Jawa. Oh, emang Jawa Kak, Surabaya. Oh iya, mundai dialeknya lah, tapi bisa pakai bahasa Banjar lah. Bisa. Nah, waktu Pian nolongin tuh alhamdulillah bisa lah. Iya. Menurut Pian tuh apa ya yang Pian yakini dalam hati Pian sehingga bisa nolongin kawan Pian tuh kayak apa kisahnya waktu itu tuh? Ulun pas bantu temen itu yakin kepada Tuhan aja. Ya, kuasa Tuhan itu pasti bisa membantu kita dengan apa ya, perantaranya kita gitu nah. Betul. Iya. Nah, jadi Pian tuh bagus tuh, artinya Pian tuh memiliki potensi di dalam Pian tuh memiliki hati yang mau peduli dengan teman Pian sehingga Pian tuh cepat respon untuk nolongi. Nah, itu perlu Pian kembangkan, Pian upgrade terus, jangan Pian pendam, Pian simpan karena namanya nolong tuh banyak macam cara untuk nolongin. Nah, di bagian Pian dengan cara itu tadi ketika melihat teman tergeletak, cepat Pian respon nolongi. Nah, jadi Pian terus perdalam itu. Ya, terus Pian dengan iman tuh artinya Pian tuh meyakini saat menolong tuh pastinya bisa kembali normal, bisa kembali pulih. Itu iman Pian ya, walaupun Pian belum melihat secara kasat mata jasmani, Pian belum melihat inya tuh kembali membaik, tapi Pian sudah punya iman tadi bahwa inya pasti bisa kembali normal, kembali inya sadar. Itulah iman di dalam roh Pian, di dalam roh mata batin Pian sudah Pian tangkap. Itu tadi lah gitu bahwa Pian mengakui kebesaran Tuhan ada di dalam diri Pian. Makanya kehadiran Pian tiba-tiba bisa sadar, bisa tertolongkan itu tadi. Pian kembangkan aja terus upgrade. Pian bagus tuh sebenarnya aura Pian gini bagus tuh. Pian tuh memiliki kehausan, kelaparan akan hal-hal secara spiritualnya. Nah, kita mau masuk secara spiritual karena cukup sehari kita bersharing di sini. Kenapa saya bicara ini? Karena si Dapa ini adalah potensinya di bagian-bagian itunya. Itu luar biasa. Kayak apa Ramadhani? Oh, Ramadhani, gimana perjalanan hidupmu Dan? Gimana perjalanan hidup? Ini luar biasa nih, Inya nih banyak perubahan. Nah, dulu kisahnya tuh Inya nih di sekolahnya tuh loh. Di sekolahnya tuh mungkin Inya dikatakan tuh paling menjagau kisahnya. Paling cacot. Itu ditakuti oleh teman-temannya. Itu saat-saat itu. Sekolah. Tapi berjalannya waktu, Inya tuh banyak perubahannya Inya. Membuktikan Inya banyak teman, banyak kekawanannya cocok semuanya, rasuk semuanya berkawanan loh. Kalau tadi Inya tuh banyak dibilang musuh. Istilahnya kan kayak itu. Ayo hadang di mana? Di Tanah Merah. Misalnya kayak itu hadang. Bondong-bondong menghadang Tanah Merah. Tapi sekarang ya rasuk semua tuh banyak kawanannya. Nyaman loh ninya tuh parahnya tuh sekarang loh. Bawa damainya. Damai. Lawan ke kawanannya. Si Pari lucu jadi dirimu loh, Pari.
Iya loh Dani nih, salut ibu sama dia ini, anak kesayangan ibu dia ini. Nah, Kacang loda. damai. Si Dani. Nah, jadi kayak apa nih Bun Pian? Adakah hendak sampai akan di-sharing-sharing lah? Ayo bergantian, jangan ibu terus sama Pander nih. Nah, ayo. Tentang apa? Aji silakan sharing. Aji. Si Aji. Perjalanan sekolahnya. Perjalanan hidup Aji. Perjalanan sekolah. Perjalanan hidup. Oh, saya kira ke sekolah berjalan. Beliau pesantren, jadi pengalaman hidup lebih banyak. Oh. Nah, bisa dibagi loh kawan. Bagi teman. Ayo, Cong. Ayo. Di rumah. Itu nasi Anu juga inya tadi sekolahnya di mana, pesantren Kapian? Belum. Enggak kah? Oh, swasta ya. Aji pesantren. Anu kan. Kalau Pian kan apa tadi? Madrasah. Oh, madrasah. Madrasah, tapi bisa aja berkawan lah tetamu lawan buan-buan yang lain SMK nih. Bisa. Terkumpul kayak itu berteman. Ini si Aji Joan nih. Kenapa Pian tadi melamun Pian nih? Ada yang Apa? memperhatikan. Oh, Yang Banyak masalah. oke. Nah, awal pulang. Nah, contoh lagi, ada ndak bebuhan Pian nih ketemu supaya Pian tuh bisa mengenali diri Pian sendiri. Apa sih potensi dalam diriku nih? Jadi kalian tuh kenal dengan diri kalian tuh, misal contoh gini, tiba-tiba ada orang atau kekawanan teman-teman tuh banyak punya masalah. Inya tuh curhat terus sama aku misalnya. Curhat terusnya sama aku misalnya. Misalkan dari mana-mana Inya curhat terus sama aku. Padahal aku ini juga banyak masalah, semisal lah. Nah, kalian harus kenali diri kalian itu. Kenapa tiba-tiba aku nih didatangi orang terus, misalnya banyak orang tuh curhat sama aku dalam bentuk apapun. Nah, kalian mulai ngerti sudah. Artinya di dalam diri kalian itu ada roh penolong. Roh penolong tuh yaitu mau menolong orang, mau peduli lawan orang, berbelas kasih, rasa empati sama orang tuh. Makanya Inya tuh ketujuh datangin contoh si Dapa. Berkisah terus Inya kada segan-segan Inya berkisah lawan Dapa. Karena apa? Karena Dapa ini pintar nyimpan rahasia. Nah, kalau orang kada bisa nyimpan rahasia, misalkan banyak rahasia negatif, keburukan teman-teman, lalunya nggak bisa simpan, nggak bisa pendam, karena dikisahnya lagi ke orang lain. Nah, itu Tuhan nggak percaya orang kayak itu. Tapi kalau Inya pintar nyimpan rahasia antara Inya dan Tuhan, jangan tahu masalahnya si A, si B. Misalnya Inya bawa dalam doa, semisalnya, kayak apa yolah, kawanku nih banyak masalah nih, aku nih kada tahu cara solusinya yuk. Kayak apa yuk solusinya, semisal. Tapi Inya tuh rasa maras, kasiannya lawan kawan yang bermasalah tadi, semisalnya. Nah akhirnya Inya tuh dibawanya ke Tuhan, Tuhan. Kayak apa nih solusi ini? Aku nih kada mampu, aku gini banyak masalah, nah Tuhan. Akhirnya kan Tuhan mendengar tuh jeritan hatinya Inya mengadu ke Tuhan tuh. Lalu dijawab masalahnya itu tadi, tiba-tiba ada jalan keluar bagi kekawanannya tuh tadi. Nah itu artinya kalian tuh punya potensi yang terpendam di dalam diri kalian yang mungkin tanpa kalian sadari itu sebujurnya. Iyalah. Nah itu satu. Semisal lagi ada kekawanan, kenapa nang aku nih terus jadi korban? Semisal aku nih jadi korban terus lah, korban bulian. Semisal dari mana-mana kawan tuh aku nih dibuli-buli terus, semisal. Nah, kalau kita berada di posisi tersebut, berarti dirimu tuh punya kesabaran yang ekstra loh. Semisal nih, aku kok jadi korban terus loh, aku nih jadi bulian terus tuh, artinya dirimu tuh punya sebenarnya kesabaran. Dirimu diuji terus tuh, diperhadapkan supaya dirimu tuh kadang menjadi kecewa, kadang menjadi dendam, kadang menjadi kepahitan sesama kekawanan yang lain tadi, namun bully-bully terus tuh artinya Inya tuh punya kesabaran sebujur, potensi dalam dirinya. Memang kadang-kadang kada kuat kada tahan loh, serasa hendak menyerah lah apa, tapi nggak apa-apa, itu artinya dirimu ada kesabaran dalam dirimu. Nah bagaimana responnya? Tinggal responnya aja. Ya, Pian doakan aja kawanmu itu, jangan tambah buhan Pian benci atau Pian hujati Inya, dasar ikam nih tadi, semisal apa membuli aku taruh, semisal. Jangan nih kayak itu, akhirnya kan kena hatinya tuh kan bermasalah. Doakan aja sudah, kayaknya adanya bertobat tuh, kayak si ini nih. Akhirnya kan berubah, senang juga kita melihatnya berubah hidup kan. Senang. Nah, senang melihat Inya berubah hidupnya. Kamu cukup senang. Tuh. Kayak pada apa atau buhan Pian ada takuni, kah boleh nih, boleh bertanya, kita pecahkan di sini. Kalau menurut ini apa, coba boleh bertanya, silakan. Silahkan Pak.
Cukup. Cukup kan? Iya, cukup. Tadi mau bertanya tentang masalah rupiah. Bohong dia tante. Ayo, Pak Hari mau tanya tentang rupiah. Siap. Akis sebelum puasa tidak boleh berbohong. Si Akis mana? Oh. Ini Akis. Akis yang mau bertanya tante. Oh. Alfitnah atau satu minalkot. Kayak apa tadi? Betakun apa pian? Akis. Cukup kah? Nah. Oh, yang tentang menganu orang kerasukan tadi kah, yang pian Iya. takuni. Nah, kayak apa itu inya tadi tuh kan kembali ke anunya tuh imannya inya tuh meyakini bahwa kebesaran Tuhan tuh ada di dalam diri inya tuh, sehingga orang tuh saat inya paraki, saatnya tolong sadar orang tuh artinya kan bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kekuatan inya, berarti ada roh Allah, roh Tuhan di dalam inya tuh. Nah, menolong, memberi kekuatan lewat inya tuh cuma perantara. Si anu tuh Dava tuh. Iya kan Dava? Perantaranya tuh. Nah, dan juga kadang mungkin kawannya tuh bisa sadar kembali apabila Tuhan kada berkenan lawan inya. Tuh artinya Tuhan tuh sayang lawan inya. Inya berkenan memakai inya perantara aja, tapi kan melalui inya, melalui tangannya, melalui kehadiran inya nolongi orang sehingga orang tuh kembali sadar. Tuh artinya salah satu orang pilihan Tuhan berarti. Buhan Pian juga pilihan Tuhan. Nah, mungkin buhan Pian nih sebagian mungkin ada yang belum menyadari benar apa potensinya di dalam diri buhan Pian tuh. Coba potensi. Kadang-kadangnya ada yang lebih menonjol, contoh. Inya bisa menggitar, inya bisa puisi, pantun, bernyanyi kah misalnya. Inya yang lain-lain apakah tiba-tiba menonjol gitnya tuh. Nah, itu tadi bisa nolongi orang tuh lebih menonjol inya potensi dalam dirinya, berartinya tahu oh rupanya aku ada di sini nih, bisa juga panggilanku nih di sini, panggilan jiwanya. Kayak itu banyak macam cara sih sebenarnya, kada hingga nang kayak si dapat tuh iya loh, banyak macam. Kita beri nasihat misal ke kawanan nih, misalnya buhan Pian ada kawan Pian lagi terpuruk misalnya, buhan Pian memberi nasihat tuh gin sudah jual luar biasa cara-cara kayak itu tuh. Ya loh, jangan tambah amun kawan terpuruk tambah buhan Pian mau ulahnya tambah menderita terpuruk, tambah ditindas tuh. Nah, ditindas dengan perkataan, karena kata-kata tuh nang kayak orang menusuk tuh menyakiti sampai kedalaman tuh. Lain gitu apa gitu. Nah, itu loh. Kayak pada apa? Takutnya apa? Takut apa Pian? Boleh kita sharing. Cukup. Nah, jadi gini lah, hidup kita di dunia ini yang dibilang banyak bermanfaat tuh, pada saat buhan Pian ngumpul-ngumpul kayak ini tuh, lakukan hal yang positif karena itu dicatat di akhirat. Paham enggak buhan Pian? Dicatat di akhirat loh. Lo jangan dicatat oh si Budi, si Andi gawiannya ini menyumpah orang taruh semisal kayak itu. Misalkan catatan hibak buku di sorga sana kayaknya catatan menyumpahi orang semisal. Biar terlihat sederhana loh nangka ini tuh berkumpul buhan Pian tapi dicatat di sana. Nah, itu. Ada pesan, Bu. Apa? Pesannya itu yang dia berperilaku sopan, misal kayak jangan kencing sembarangan, kayak gitu dah. Soalnya alam gaib itu pasti ada. Kita percaya. Sama hati nggak boleh sedih, sama jangan melamun terus dah. Soalnya itu gampang dimasuki. Iya, betul itu. Jangan melamun. Nah, bilang Dapa jangan ketujuh melamun. Itu gampang dirasuki. Hatinya jangan sedih juga. Hatinya nggak boleh sedih. Terus nggak boleh buang-buang air kecil sendiri, bilang sembarangan. Kalau misal lagi di tempat orang kah, di mana kah, semisal bisa bilang orang dirawai kah, ditegur gitu lah. Apalagi kalau lama buluan. Oh, kalau lemah bulu gitulah, dirasuki. Yang ulun tolongi semalam tuh 4 orang udah yang dimasukin. Oh, 4 orang dirasuki. 1 orang nih 4 isinya. 1 oh. 4 arwah. Ya 4 kodam, 4 makhluk gaib yang masuk dalam tubuhnya. Tapi Pian bisa lihat kah, punya marifat anu kah, penglihatan. Beda. Oh. Yang laki ya. Nah, ini seru nih, kita betakun lah dari Dapa. Oh, Dapa. Pian mengetahui ada 4 alam yang masuk ke dalam pribadi orang itu tuh
bagaimana cara untuk mengetahui membedakan itu tadi kisahnya? Coba jelaskin. Ngerasa aja tuh, kayak misal dari suaranya, terus apa, ngerasa aja bang dari dirinya tuh ada empat. Empat orang yang Soalnya dari dirinya ada berubah. Oke, itulah. Oh, jadi Pian bisa mengetahuinya dari situlah kisahnya tuh. Mengetahuinya berarti itu secara mata batin lah. Secara pendengaran, pendengaran kan, nah suara lah. Luar biasa lah Pian. Jadi tahu itu tuh. Nah, itu tuh bisa berkembang, terupgrade terus dirimu, potensi dirimu itu sebenarnya itu biasanya kalau kita tuh hati kita tuh juga harus bersih. Ini bisa Tuhan tuh berkenan pakai kita melalui menjadi alat perantaranya itu bisa. Nah, jadi selain lewat itu juga banyak cara sih. Kita misal contoh, Inya menjadi seorang penasehat, itu juga luar biasa. Seorang penasehat, misalkan tanpa Inya mengikuti jurusan sekolah psikiater atau psikolog misalkan. Tapi cara dengan sendirinya, karena hubungan kedekatannya dengan Tuhan, Inya juga bisa mempelajari kejiwaan orang tuh. Tanpa Inya misalnya harus ada jurusannya semisal gitu. Nah itu nanti arah-arahnya ke situ sih dapat gitu dirimu tuh bisa memahami, mengerti hal-hal begitu. Itu kalau dikembangkan terus. Nah tuh apalagi itu pesannya yang lain tuh. Kayak apa lagi? Hobi? Bolang. Bolang. Cara main gitar gimana lang? Iya. Boleh bertanya lang. Cara main gitar lang. Tanpa kursus dirimu tuh kan ada kursus loh. Iya. Nggak ada kursus. Gimana caranya lang? Bisa aja sendiri. Ya aku saja sih. Nah, jadi apa ya harus tetap sekalipun kita banyak masalah mungkin di dalam keluarga, dalam rumah tangga, semisal nih ada masalah ya loh, paling tidak ya diri kita sendiri sih yang mau ambil keputusan untuk kita memperbaiki diri kita. Walaupun ujar ibu kita banyak masalah misal dalam rumah tangga keluarga kita semisal gitu ya, nggak usah kita terlalu memikirkan kok nasib hidupku kayak inilah, kenapa aku kada jadi orang kaya, misal hidupku kok orang tuaku kok miskin, semisal susah, orang tuaku kok ribut terus kayak gini ya, kada ada ketenangan semisal kayak gitu ya. Kalau kita sudah tahu begitu tuh diri kita yang harus berjuang untuk kita merubah keadaan semuanya itu, untuk membalikan keadaannya. Berarti kita jangan jadi seperti itu. Kalaupun kita nanti sampai berumah tangga, berarti ya kita yang harus menjadi kepala, menjadi imam dalam keluarga rumah tangga kita itu ya. Kalau mau mendapatkan yang penuh dengan damai sejahtera itu bukan cuma diukur karena kita harus kaya dari sisi materi sebujurnya. Karena yang namanya ketenangan di batin, di hati itu sulit dicari gitu. Walaupun juga kita banyak duit berkelimpahan juga bisa aja hidup nggak tenang. Apalagi Pian ada yang dipander lagi. Cukup. Ada apa-apa, kita nih sambil ketawa mau ngakak-ngakak, nyari-nyari ketawa, nggak usah tegang-tegang yang serius benar juga. Iya. Oh bolang. Kayak apa dirimu kalau di sekolah tuh dirimu berteman tuh nyaman aja lah sama teman-teman. Kadang merasa tertekan apa. Kadang-kadang kalau kena teman yang suka membuli itu apa. Tapi kalau kita serasa kayak berani, kayak menjaga tuh di sekolah, malah orang kada wani lah kada wani lawan kita, kayak modelnya kita, malah kita yang jadi membuli orang lah, kayak itulah kadang lah. Betul. Membajak. Oh, membajak-bajak tuh. Membajak adik kelas. Kada boleh gitulah. Kita tuh memang kada tenang rasa hidup tuh. Tuhan benci yang gitu. Tuhan benci gitu loh. Padaran kamu sini lah. Nah, kadang-kadang tuh kita merasa ada potensi dalam diri tuh, ada acara pertemuan, apalah acara. Kalau misalnya disuruh nyumbang, pancap-pancap, jangan lambat-lambat tuh, serasa kayak supaan tuh nah.
Kalau Bu Hanpian ada yang mau ditanyakan, sharing-sharing, boleh. Ya. Oh, ini gelisahnya nih. Ya, gelisah. Ada hawa-hawa dingin. Angin. Nah, contoh lagi satu lah. Semisal ada angin. Kalau ada angin kayak kencang sekali, kalian jangan bersantai-santai. Misalnya di dalam rumah tuh, tambah narik selimut, tambah berkelumbun, tambah tidur, tambah guring. Kalau ada angin, ada hujan deras tuh jangan tambah berhinip dalam rumah. Kalian harus pelajari. Keluar pian ke pintu. Ini angin apa? Angin datang dari mana? Angin membahayakan atau kada? Jangan tambah tenang-tenang diam berkelumbun ambil selimut. Pas tiba-tiba ada angin yang membahayakan, kan nasib kerobohan dalam bentuk apapun. Artinya kita tuh bukan tidak percaya, kayak nggak percaya Tuhan aja gitu, enggak. Tapi kita tetap harus belajar, mempelajari situasi alam itu. Angin dari mana sih ini? Ini angin bahaya atau enggak sih? Membahayakan. Supaya kita tuh juga bisa selalu waspada. Tuh, kalau ada kerobohan, keruntuhan atau segala macam. Ya, paham enggak hal-hal begitu? Tuh soal angin-angin, soal hujan, atau kayak gempa bumi atau apa. Jangan dikira, di Kalimantan nih nggak akan ada gempa, aman aja kita. Nah, kalau Tuhan kasih teguran, itu bisa juga nggak lewat gempa. Kita jauh misalnya dari gunung, nggak ada gunung di Kalimantan. Lah bisa ditegur lewat angin, badai, atau apa, kan kita kada tahu juga tuh. Cara-cara Tuhan tuh menegur, ya loh. Nah, itu yang dibilang harus selalu waspada. Jangan kita asik-asik kekek ngikik ngakak, asik permainan game di HP. Saat ada angin seperti itu, kita harus peka, mempertajam ketajaman roh Bu Hanpian tuh untuk tahu ini angin apa sih yang datang. Ya loh. Nah, oke. Itu saja dulu sementara si Bolang wajah baru sini. Oke. Lanjut. Selamat bersantai-santai Bu Hanpian. Sampai jumpa. God bless. Ya, terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Ya, arigatou gozaimasu. Iya dong. Terima kasih. Kamsahamnida. Shalom. Siapa bilang salam tadi? Ini kan. Waduh. Besar upahmu di sorga. Iya dong. Salam itu kalau masuk pintu sama assalamualaikum kalau bahasa Arabnya, ya loh. Nah, salam sama itu kalau masuk pintu tuh kan mengucapkan salam. Nah, semisalnya alhamdulillah, misalnya itu puji Tuhan, sama begitu. Cuma kan bahasa Arab tuh alhamdulillah tuh kan. Benar. Iya, baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Apa kalian? Aku, kamu dan samudra. Kita berbagi tawa, kita berdansa.